Sudah. Gimana, Pak? Hah? Gimana? Hasil? Ada dua saksi. Dari dua saksi itu satu saksi adalah orang tua dari saksi B misalnya gitu ya. Saksi A ini korban gitu ya. Saksi dari B, orang tua dari B. Kesaksiannya satu tidak mengenal korban, kedua tidak ada di lokasi, ketiga tidak tahu peristiwa, tetapi hanya mendengar dari anaknya. Itulah kesaksian yang satu. Kesaksian lagi yang kedua, ini mungkin belum pernah terjadi. Kesaksian di mana seorang kuasa hukum korban harus hadir untuk menjelaskan kasus, untuk menjadi saksi. Kuasa hukum jadi saksi? Jadi kuasa hukumnya jadi saksi. Lucu. Jadi mungkin saya belum pernah karena kesulitan mencari saksi yang bisa menjelaskan. Baru terjadi. Ya, kita tanya, artinya dalam proses apakah Anda betul kuasa hukum daripada korban? Ya, mendampingi, mencari semualah. Gitu. Jadi memang tampaknya kesulitan untuk mencari apa yang diceritakan, Pak? Apa yang diceritakan? Ya, macam-macam, tapi kan tidak punya nilai karena ketika kita tanya apakah pada saat kejadian dia ada di lokasi, dia melihat, mendengar dan sebagainya, tidak. Dia hanya kuasa hukum yang kemudian bisa tahu segalanya dari cerita-cerita orang. Dan tampaknya dari penjelasan terdakwa yang bersangkutan juga adalah salah satu yang sangat semangat untuk menjatuhkan terdakwa di posisi di saat ini gitu. Itu mewakili saksi korban? Nggak ngerti, kalau saya secara puhab saya bingung juga. Selama ini ya sebagai penasihat hukum itu biasa mendampingi korban, lalu semua alat bukti apa tuh kita serahkan kepada penyidik dan JPU gitu loh. Majelis tidak menegur? Artinya kan itu kapasitas haknya JPU untuk menghadirkan. Hanya kita merasa geli saja. Ini kok sampai ketika saksi-saksi satu persatu nggak jelas, akhirnya saksi yang dihadirkan adalah kuasa hukum korban. Tapi di situ memang statusnya masih jadi kuasa hukum? Masih diakui juga. Masih jadi diakui sebagai kuasa hukum, diakui juga mendampingi juga. Untuk korbannya siapa? Ya korban, ini kan korbannya satu. Di kasus ini korbannya hanya satu. Kalau di medsos belasan anak di bawah umur. Ya. Tapi di sini satu usia 20 tahun yang sering saya bilang. Pak Wasek, tadi pertanyaan kunci apa Pak dari kuasa hukum atau penasihat hukum? Ya saya tanya apakah benar anak kuasa hukum korban? Ya, apakah Anda mendampingi ketika di proses awal melapor dan sebagainya? Iya. Lalu saya tanyakan, tumben ya saya melihat penasihat hukum kemudian menjadi saksi untuk kuasanya. Lalu saya tanya, oke lah kalau gitu saya tanya, apakah saudara ada di lokasi? Tidak. Apakah saudara tahu, melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang diceritakan korban? Tidak. Karena jawabannya tidak, lalu kami tidak perlu lagi bertanya. Ya. Terus apalagi ditanyakan? Kalau ditanyakan kan cerita yang kesana kemari kayak kita diskusi di luar, bukan dalam konteks hukum kan. Ini kan kita bicara hukum. Saksi pun ada kualifikasi, tidak semua orang bisa bicara jadi saksi. Saksi itu harus dia bisa melihat, mendengar, mengalami sebuah peristiwa. Ya kalau ini malah dia teman-teman yang ngepost di pengadilan kan pernah nggak lihat ada kuasa hukum atau penasihat hukum menjadi saksi dari korban yang dia dampingi. Baru ada di sini saja. Anda menolak keterangan semuanya? Enggak, artinya kita menganggap itu sudah memang tidak bernilai secara hukum. Gitu, tidak punya nilai secara hukum. Kenapa? Dia tugasnya mendampingi korban, melapor, kemudian tiba-tiba hadir menjadi saksi, bercerita kesana kemari kan, jadi ya bagi kita. Dia tidak bicara mewakili korban. Ya, tugas saksi kan enggak begitu. Korban kan udah jadi saksi. Pak, untuk perkara khususan untuk pencabulan kan untuk membuktikan bahwa berada di tempat kejadian kan memang susah ya Pak. Artinya kan pencabulan itu tidak ada saksi yang melihat memang kecuali saksi korban. Ada saksi, ada pasti saksi terangkai. Tidak mungkin barang itu, tidak mungkin seseorang itu, dua orang itu ujuk-ujuk datang dari langit langsung di kamar itu berdua. Tidak mungkin. Pasti dari perjalanan orang itu sampai ke lokasi itu pasti ada orang, ada itu namanya bukti-bukti juga gitu loh. Jadi nanti kita lihat. Tapi dari saksi yang ada yang lainnya, saksi yang hari ini yang saya lihat agak lucu gitu loh. Baru kali ini penasihat hukum jadi saksi korban gitu, dan kemudian mereka nggak tahu juga, tidak hadir juga, tidak tahu lokasinya.
Jadi mendengar dari cerita si kliennya gitu loh. Nanti Anda menghadirkan saksi yang menepis semua itu. Nanti dari saksinya BAP-nya JPU aja juga ada kok, nanti yang bisa menjelaskan. Jadi nggak usah jauh-jauh. Yang diterangkan oleh saksi kuasa hukum tadi apa? Iya, menceritakan cerita lagi kembali, menceritakan cerita. Jadi hari ini dan dari kemarin-kemarin kita membahas sebuah kisah kasih cerita dari Artinya cerita korban. Yang diceritakan itu benar nggak menurut dari pihak terdakwa, Pak? Ya jelas tidak lah. Karena apa kan? Ya dia sendiri nggak tahu. Dia menceritakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu, yang dia sendiri tidak lihat. Apa yang diceritakan korban menurut kuasa Ya hukum? versi dia yang selama ini dia ngomong-ngomong di YouTube itulah. Apa? Termasuk Ya udah dibuka di YouTube. sekian santri dicabuli itu juga diungkap tadi, Pak. Dia tidak berani bercerita soal itu karena tidak ada buktinya. Dia bercerita tentang saksi korban, saya tanya. Ya udah, dia sendiri nggak. Tadi dikonfrontir dengan terdakwa nggak? Ya terdakwa hanya menyampaikan bahwa orang ini adalah salah satu yang memang yang paling getol untuk menjatuhkan Sidikiyah bersama beberapa temannya. Ada keterangan yang dibenarkan? Itu aja. Hanya itu aja, sisanya nanti di dalam pembelaan. Kalau saksi satunya lagi orang tua dari saksi B, saksi yang kedua. Tapi dia tidak tahu saksi korban ini, tidak kenal dan sebagainya, dan tidak pernah ketemu. Nah, itu sebentar aja selesai. Artinya saksi korban yang mencabut laporan? Bukan. Orang tua, maksudnya orang tua. Orang tua salah satu yang pernah bersaksi. Tapi dia sendiri juga kemudian tidak tahu tentang kasus ini gitu. Jadi memang Untuk ya korban ini saya kita masih tahu. menunggu saksi yang betul-betul valid dan qualified untuk menceritakan misalnya begini. Ada orang di situ kan, itu kan dia tidak ujuk-ujuk datang. Ada katanya orang naik motor mengantar dia, ada katanya di situ menyambut dia, ada katanya menyiapkan kopi, teh dan sebagainya. Itu kan belum muncul saksinya. Kita tunggu aja. Benar nggak peristiwa itu kan itu? Kan ada peristiwa yang beda waktu kan. Ada yang bilang bahwa kejadiannya siang, ada yang bilang kejadiannya tengah malam. Ini kan mana yang benar kan? Belum tahu. Karena waktu itu penting. Kemarin saksi korban mengatakan bahwa tanggal 7 sampai tanggal 8 dan satu lagi tanggal 18. Hari ini mulai bergeser ke tanggal 20. 2 hari itu bermakna loh, jangan dua hari. Urusan beginian 1 jam aja bermakna loh. Apalagi ini 2 hari bergeser waktunya. Ya teman-teman silakan renungkan itu. Keterangan saksi orang tua B tadi menerangkan nggak kalau si anaknya si saksi B ini Ya, menjadi korban? awal mula dia menceritakan itu, tapi dia tidak juga melapor ke polisi, nah ada ininya juga gitu loh. Alasannya Bapak nggak melapor? Ya semua sama. Ada perbedaan. Alasannya takut, semua takut. Padahal buktinya dia menjadi saksi berani. Artinya mengakui bahwa anaknya korban? Cerita dia begitu Ya. mendengar dari anaknya. Siap. Tetapi ketika kita tanya bahwa ini kasusnya ini terkait dengan saksi korban, dia tidak tahu. Ya kalau kita dalam hukum acara itu kan kasusnya yang berbeda, kecuali cerita anaknya itu masuk di dalam dakwaan itu bisa. Ini kan cerita anaknya nggak ada di dalam dakwaan. Gimana kita mengkonfirmasi lagi? Karena di KUHAP kan tugas kita adalah menguji dakwaan JPU. Tapi tadi Hakim JPU membuktikan, kami mematahkan, hakim menilai. Tapi disampaikan juga bahwa dia tidak melapor Pak ya tadi di persidangan. Iya, dia mengatakan tidak melakukan itu, anaknya tidak melakukan itu gitu. Atau Padahal kita kejar, harusnya kan merasa korban lapor aja. Kok katanya takut-takut bisa hadir di sini semua berani. Pak saksi tadi berapi-api nggak, Pak? Keterangannya, Pak? Gimana kenapa nggak melapor itu mungkin dari versi mereka? Enggak, saya udah tanya, enggak. Orang memang mungkin alat buktinya ya nggak kuat. Alat buktinya kan nggak kuat. Jadi untuk kasus begini kan memang alat bukti kan harus kuat, saksi dan sebagainya kan gitu. Pak saksi tadi lemes menyampaikan keterangangannya apa? Oh, menggebu-gebu dia. Kayak orang orasi tetapi salah. Akhirnya ya lupa. Pak Kasem, Pak, soal Senin kemarin Pak Kasem bilang menjadikan 2 saksi yang ikut mandi kemben itu kapan Pak? Yang sudah Tadi baru datang tapi belum diperiksa, baru diambil sumpah 1. Yang satu lagi belum. Mau kita konfirmasi itu. Oke, berarti yang tadi cuma 2 aja ya selain 2, keburu waktu, ada jam 1 udah ada sidang lain. Sampai hari ini berapa? Berapa dah totalnya? Saksi ya? Tadi 9 2, betul ya? 6 ya? Dari 6, dari 40. Hari ini selesai. Apa Sudah selesai. selesai? Besok Selesai. dari Senin lagi.
off dulu katanya. Off dulu. Ya. Berarti Off dulu. yang dua tadi, satunya pengacaranya tadi, sama satunya lagi orang tuanya. Ya, orang tua yang mengaku korban, tetapi tidak terkait dengan kasus ini. Terima kasih Pak. Bukan hanya terkesan dipaksakan, apa namanya ya? Karena saya nggak pernah menangani kasus dari 94 jadi lawyer, belum pernah menangani kasus pengacara korban jadi saksi. Baru di kasus ini aja. Mungkin saya yang kurang gaul. Yang lanjutan ya kan Hari Kamis ya? Kamis. Oh, Kamis. Oh, agak off dulu sekarang. Sepanjang sejarah baru kali ini ya? Sepanjang yang saya tahu tidak salah ya. Oke. Terima kasih.